Kalau ingin tahu mana yang benar, lihat Al-Quran. Benar nggak kata Al-Quran? Kalau ingin tahu mana yang salah, Al-Quran menyebutkan, merinci kesalahan-kesalahan dalam akidah, kesalahan-kesalahan dalam berpikir, kesalahan-kesalahan dalam kebijakan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah itu udah pasti salah. Makanya harus dipertahankan ya kondisi di Nagari Minangkabau ini ya, adat bersendi syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Ini penting. Yang kedua, kita harus cari teman orang-orang yang saleh, saling menguatkan, saling mengingatkan dalam keimanan, saling membantu, saling tolong menolong. Kenapa? Karena ruh manusia ini itu diciptakan oleh Allah seperti tentara yang tersusun. Al-arwahu junudun mujannadah. Tentara itu sudah punya kode etiknya. Tentara punya sumpah tentaranya. Tentara punya ketentuan SOP, prosedurnya. Dan kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis, ruh-ruh orang yang beriman itu seperti tentara yang tersusun rapi. Siapa yang saling mengenal, maka dia akan berkumpul, bertemu menjadi satu. Dan kalau dia tidak saling mengenal, dia akan berpisah. Nah ini makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Raya Nanggalo yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di masjid yang penuh barakah, yang mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sudah lama saya nggak mendengar suara air sungai mengalir, apalagi sambil kita sholat di masjid. Ya, ini suara-suara seperti ini sangat istimewa buat saya. Yang orang katanya orang kota keren, nggak keren. Lebih keren orang yang ada di desa-desa, dekat sawah, dekat pematang, dekat sungai-sungai. Alhamdulillah lagi kita dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah subuh ya di hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki kekhususan dan keistimewaan. Ya, kekhususan dan keistimewaan apa? Ada surat di dalam Al-Quran yang Allah wahyukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, itu dinamakan dengan surah Al-Jumu'ah. Satu-satunya surat, ya, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama hari. Nggak ada surat hari Ahad, surat hari Sabtu, ya, surat hari Senin, nggak ada. Yang ada surat hari Jumat. Kenapa demikian? Begitu pentingnya hari Jumat ini, karena di hari Jumat itulah
tempat kita berkumpul seluruh kaum muslimin yang akil balik untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini ibadah ya, yang kolosal, semacam hari raya yang bersifat mingguan. Ini hari raya, hari Jumat ini, tapi setiap minggu. Tidak perlu nunggu hari raya setahun sekali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini nggak bisa ya, nggak ada. Ini nggak ada PDF-nya ya di sini ya. Nggak bisa dibuka ini. Coba dilihat. Nggak ada programnya itu. Itu, Nitro. Apa itu? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Makanya ya, kata para ulama disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan innalis shadaqati fihi maziyah. Sedekah di hari Jumat itu memiliki keistimewaan. Alaiha fi sairil ayam, yang tidak bisa kita temukan keistimewaan, keutamaan bersedekah itu di hari-hari yang lain. Sedekah di hari apa aja bagus, tapi sedekah lebih bagus lagi itu adalah sedekah di hari Jumat. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, was-shadaqatu fihi bin nisbah ila sairil ayyam, ya, ila sairi ayyamil usbu kas-shadaqah fi syahri Ramadan bin nisbah ila sairis syuhur. Karena nilai pahala sedekah kita di hari Jumat itu seperti pahala kita bersedekah di bulan Ramadan, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, bulan Ramadan ini luar biasa banyak sedekahnya. Sedekah ke tetangga, sedekah kepada fakir miskin, sedekah menyiapkan makanan buka puasa, ya, sedekah untuk memberikan air minum, memberikan kurma, ya, sehingga bisa kita sama-sama menikmati di bulan suci Ramadan, ya. Alhamdulillah. Nah, salah satu amalan sunnah yang sering, yang paling populer kita laksanakan di hari Jumat ini adalah selain tentu saja bersedekah, ya, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu yang merupakan satu kewajiban. Juga yang menjadi amalan populer bagi kaum muslimin di hari Jumat ini adalah kita membaca surah Al-Kahfi. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang sahih, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, maka apa kata Nabi SAW? Maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, fitnah Dajjal ini fitnah yang dahsyat, ya, fitnah yang sangat luar biasa, fitnah di akhir zaman. Ya, ada lagi hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan penerangan cahaya dari Allah di antara dua Jumat. Jadi hidup kita ini penuh dengan cahaya, ya, hidup kita, hati kita diberikan cahaya oleh Allah untuk apa? Menjadi bekal kita, modal kita untuk menjalani kehidupan selama satu minggu. Nah, ini ngecas iman itu hari Jumat, ya, ngecas harta untuk diinfakkan di jalan Allah juga hari Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ngecas iman ini penting, ya, dengan kita membaca surah Al-Kahfi. Insya Allah mau dibaca malam Jumat boleh semalam, mau dibaca pagi ini habis subuh, habis pengajian majelis taklim boleh, mau dibaca sebelum zuhur. Bagi ibu-ibu yang nggak sholat Jumat, ya, sholat zuhur di rumah, baca setelah sholat zuhur boleh. Mau dibaca Pak Ustadz
sempatnya habis asar, boleh. Sampai kapan? Sampai maghrib. Insya Allah. Sebab maghrib itu mulai pergantian hari. Ya, kalau kita perhitungan bulan, perhitungan matahari, pergantian harinya jam berapa? 00 malam, dini hari, jam 12 malam. Kalau dalam penanggalan Islam, penanggalan bulan Qamariyah, itu pergantian harinya dimulai dari kapan? Waktu maghrib. Insya Allah. Maka berakhir hari Jumat itu sebelum maghrib di hari Jumat. Nah, habis maghrib itu udah masuk hari Sabtu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menarik bagi kita dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membahas surah Al-Kahfi. Ya. Udah ada yang paham surat Al-Kahfi? Apa isinya, apa artinya, apa maknanya, semuanya itu yang kita baca. Ini penting. Karena hidup kita ini adalah ujian. Ya. Hidup ini semuanya ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Ada ujian sakit, betul. Di sini ada orang yang nggak pernah sakit? Ada nggak? Ada sakit encok, iya. Ada sakit asam urat, betul. Ada sakit lutut, ya. Ada sakit apa lagi? Mata, rabun, ya. Ada pegal-pegal, ada diabetes, nauzubillah, ya. Bapak-bapak mungkin ada yang macam-macam, ya. Kita semua ini, dunia ini ujian, nggak ada yang enak. Orang kaya saja sakit. Orang kaya aja sakit. Minimal apa? Nggak bisa tidur, susah tidur. Nah, itu ciri orang kaya. Kalau orang miskin apa yang dipikirin? Tidur mah tidur aja ya. Alhamdulillah. Nggak mikirin utang, alhamdulillah. Nggak mikirin besok mau makan apa. Itu orang kaya karena kebanyakan hartanya, itu besok dia mikir malam itu besok mau ngapain, besok mau bayar gaji karyawan, besok mau bayar ini, bayar itu, bayar macam-macam. Jangan dikira orang kaya itu hidupnya enak. Rumahnya mungkin kelihatan mentereng enak, tapi kondisi hati dan jiwanya belum tentu nikmat dan nyaman seperti orang yang biasa-biasa saja. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya, harus. Karena dalam Islam ini ada ibadah yang berkaitan dengan apa? Harta. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf untuk bekal kita sebagai tabungan amal soleh untuk akhirat kita, insya Allah. Hidup semua ini ujian, mulai dari sakit, bencana, ya, bencana alam di mana-mana. Yang terbaru di Semeru, di Lumajang, Jawa Timur. Banjir kemarin berapa ya? Sebulan di Kalimantan Barat dan lain sebagainya. Banyak musibah, ya. Belum lagi nanti musibah ada masalah-masalah lain, ya. Itu seperti apa? Ini kenapa lagi nih? Ya, musibahnya itu banyak, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa kita hitung karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Dan ujian yang paling berat itu, ya, ujian bagi hidup manusia yang paling berat itu apa? Ya, ujian yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Ya, ini makanya surat Al-Kahfi ini isinya semua apa? Tentang ujian, fitnah. Jadi fitnah itu dalam bahasa Al-Quran beda dengan fitnah dalam bahasa kita. Kalau fitnah di bahasa kita, bahasa Indonesia itu apa? Memfitnah artinya menuduh, ya, melemparkan tuduhan tanpa dasar. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Al-Quran itu artinya adalah ujian. Kita mendapatkan fitnah berarti kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji imannya oleh Allah? Itu yuftanun artinya diuji. Harta, kita punya harta, ada ujiannya nanti harta. Iman, kita punya iman, ada ujiannya iman kita. Ilmu, kita punya ilmu, ada ujiannya. Orang berkuasa, kekuasaan, ya, penguasa, pemerintah, ada ujiannya. Nah, ini ujian-ujian yang berat. Sebelum nanti di akhir zaman kita menghadapi fitnahnya Dajjal, kita akan menghadapi fitnah-fitnah yang berat, ujian-ujian berat yang dirangkum oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Makanya kita baca tiap hari Jumat. Supaya apa? Kita ini memiliki kekuatan, memiliki imunitas, kekebalan. Ya, ini karena COVID kan ada, kita harus menjaga imunitas tubuh. Minum, makan vitamin, makan makanan yang bergizi. Ya, kemudian ada yang mau divaksin, ada yang sekali, ada yang udah 2 kali, alhamdulillah. Yang nggak mau vaksin silakan, tapi ente harus jaga keadaan fisiknya masing-masing, jangan sampai kita lalai. Ya, itu cara kita menjaga imunitas tubuh. Lah bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita kuat untuk menghadapi ujian-ujian, fitnah-fitnah dalam kehidupan kita? Nah, inilah kuncinya, resepnya, obatnya di dalam Al-Quran. Mari kita rinci satu-satu dalam waktu yang singkat ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Kahfi itu ada disebutkan 4 macam jenis fitnah. Satu adalah fitnah keimanan atau fitnah dalam beragama, ya. Itu dilambangkan oleh kisah Ashabul Kahfi. Ya, dari ayat 9 sampai 15 surat Al-Kahfi. Ya. Ini ujian nomor 1. Ujian yang paling berat ketika iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang pentingnya kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini standar mengukur kebenaran atau kebatilan, standar untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jalan Allah dan jalannya setan. Itu siapa yang menentukan? Al-Quran. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu pentingnya kita mengenal, mengetahui, memahami dan mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran, kata Allah, diturunkan sempurna dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang bengkok. Walam yaj'al lahu iwaja. Quran ini jalan lurus. Kalau kita ingin selamat, kita harus ikut petunjuk Al-Quran. Kalau kita nggak ikut petunjuk Al-Quran, kita akan celaka, kita akan binasa. Na'udzubillah min zalik. Nah, maka fitnah beragama yang pertama adalah dicontohkan dengan kisah Ashabul Kahfi. Siapa yang tahu Ashabul Kahfi di sini? Ada yang kenal? Pernah kenal? Gak sejaman dengan kita. Kita hidup sekarang di abad 21. Ashabul Kahfi menurut riwayat yang populer itu hidupnya ya
Mereka ini adalah umat Nabi Isa alaihi salam yang mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka hidup sekitar abad ketiga Masehi atau abad kedua. Ya, itu ada yang mengatakan begitu. Abad kedua Masehi mereka ini hidup. Subhanallah. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa Romawi, ya, yang memaksakan penduduknya untuk berbuat syirik kepada Allah, memaksakan penduduknya untuk mengakui ketuhanan Isa Al-Masih. Tapi mereka berpegang teguh kepada tauhid, kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak mau menyembah berhala-berhala. Maka mereka dikejar-kejar, mereka dibasmi, mereka ingin dihancurkan, mereka ingin dibunuh. Tapi kemudian Allah selamatkan mereka. Ashabul Kahfi ini Bapak Ibu, aslinya orang ini adalah anak-anak muda. Mereka ini dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat, ya, yang tidak mau tunduk kepada kehendak raja yang zalim. Mereka nggak kenal satu sama yang lain. Ini nggak kenal nih. Ada satu dari daerah mana? Kalau misalnya kalau kita umpamakan di Sumbar, ada satu anak muda dari Solo, satu anak muda dari Padang, satu anak muda dari Bukit Tinggi, satu anak muda dari mana? Agam, ya. Satu anak muda dari Payakumbuh, satu anak muda dari mana lagi? Padang Panjang. Nggak ketemu, mereka nggak kenal satu sama lain. Tapi kemudian dipertemukan oleh Allah karena masing-masing di daerahnya itu dikejar-kejar sama polisi zaman dulu, ya, bukan polisi sekarang. Dikejar-kejar sama tentara zaman dulu, bukan tentara sekarang. Jangan suuzon ente. Ya. Dikejar-kejar, mau dibunuh, mau ditangkap, mau dipenjarakan, mau dieksekusi mati. Tapi mereka lari dan kemudian diselamatkan, dipertemukan oleh Allah. 7 pemuda ini, ya, kemudian di satu tempat. Datang satu duduk, datang lagi, kemudian berapa saat datang lagi satu, datang sampai, Masya Allah, luar biasa. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayat 10, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Luar biasa. Pemuda-pemuda ini al-fityah itu mereka berlindung ke dalam gua, ya, mereka mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala. Mereka berlindung dari kejaran tentara, polisi, aparat keamanan yang tunduk kepada atau diperintahkan oleh raja yang zalim untuk menangkap mereka. Disebabkan apa? Karena mereka tidak mau mengganti keimanannya, tidak mau mengganti tauhidnya dengan kemusyrikan. Nah, ini ciri pemuda-pemuda yang teguh kepada ajaran agama. Dia pertahankan imannya. Itu zaman dulu ujian imannya itu luar biasa, apalagi zaman sekarang. Zaman dulu kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis itu dikatakan, ya, umat sebelum kalian itu kata Nabi SAW ada yang digergaji, kepalanya dibelah 2, digergaji. Ada yang dikuliti, disisir, ya. Ada yang disisir, mending disisir bukan pakai sisir emak-emak, sisir rambut. Ini disisir pakai sisir besi panas, kulitnya diambil. Sehingga umat Rasulullah, para sahabat Nabi itu di zaman beliau ketika di Mekah berdakwah itu kan banyak yang disiksa. Ada seorang sahabat namanya Khabbab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
ala tad'u lana ala tastansiru lana. Tidakkah engkau mau mendoakan kami dan engkau mintakan pertolongan kepada Allah untuk kami? Nabi menjawab singkat, innakum tasta'jilu. Kemenangan dari Allah itu pasti datang, cuma kita maunya buru-buru, tergesa-gesa. Nah, untuk menghadapi fitnah beragama seperti ini yang seperti yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi itu, bagaimana caranya? Apa resepnya? Bagaimana cara kita menghadapi fitnah dalam keimanan? Nah, sekarang ini banyak fitnah dalam keimanan ini ya. Contoh yang paling baru, mohon maaf, contoh paling baru, ini bukan pengakuan saya, pengakuan Pak Menteri. Nggak usah saya sebut namanya, tapi saya sebut nama jabatannya aja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dia bilang, saya pusing. Banyak calon pejabat eselon 1 yang mau diangkat, nggak jadi diangkat eselon 1. Kenapa? Karena pasangannya, suaminya atau istrinya terpapar radikalisme. Apa terpapar radikalismenya? Karena suka lihat ceramah-ceramah tokoh radikal. Mungkin yang dimaksud ceramahnya Abdul Somad, ya, Tengku Zulkarnain, Habib Rizik, itu kan banyak tuh ya, yang viral-viral ya gitu-gitu. Ya, nggak tahu kalau lihat ceramah saya itu dianggap radikal apa enggak. Ini kalau ada PNS di sini mau naik pangkat, tahu ketahuan di medsosnya, sharing di Facebook, di Twitter, di Instagram, ya, itu sharing atau nge-like, tahu nge-like? Ibu tahu nge-like nggak sih? Ini mak-mak, bapak-bapak ini orang jadul ya, tahu nggak nge-like? Suka, pencet tombol love, jadi warnanya merah tuh. Ya, suka atau nge-share, ya, atau membagikan postingan tokoh-tokoh radikal. Nah, itu kepantau. Suaminya yang tadinya dipromosikan naik jabatan dari eselon 2 ke eselon 1, itu bisa nggak jadi. Kenapa? Katanya itu terpapar radikalisme. Orang ingin mendengarkan tausiah agama saja, itu sudah tuduhannya macam-macam. Ini fitnah. Akhir zaman begini. Ya. Udah berapa banyak dosen-dosen PNS, perguruan tinggi, atau pegawai-pegawai, karyawan-karyawan di mana di beberapa kementerian BUMN yang menghadapi masalah-masalah seperti ini, cuma nggak kelihatan. Yang kelihatan nampak itu masalah kemarin di KPK. Apa itu? Tes wawasan kebangsaan. Kalau Pancasila bertentangan dengan Al-Quran, Anda pilih mana? Kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini menguji keimanan. Bagaimana cara kita untuk bisa lolos dan lulus dalam ujian keimanan? Al-Quran memberikan jawaban. Apa jawabannya? Supaya kita selamat dunia akhirat ketika kita diuji keimanan kita oleh Allah dengan berbagai macam hal-hal yang dibuat oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang munafik. Allah mengatakan, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran. Baca Quran, tadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak akan ada perubahan di dalam isinya. Itulah standar kita menilai segala sesuatu kehidupan di atas muka bumi ini. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, itu patokannya adalah Al-Quran. Kalau ingin tahu mana yang salah, mana yang benar, orang mana yang benar,
lihat Al-Quran, benar nggak kata Al-Quran. Kalau ingin tahu mana yang salah, Al-Quran menyebutkan, merinci, ya, kesalahan-kesalahan dalam akidah, kesalahan-kesalahan dalam berpikir, kesalahan-kesalahan dalam kebijakan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah itu udah pasti salah. Makanya harus dipertahankan, ya, kondisi di Nagari Minangkabau ini, ya, adat bersendi syarak, dan syarak bersendikan kitabullah. Ini penting. Yang kedua, kita harus cari teman orang-orang yang saleh, saling menguatkan, saling mengingatkan dalam keimanan, saling membantu, saling tolong menolong. Kenapa? Karena ruh manusia ini itu diciptakan oleh Allah seperti tentara yang tersusun. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya. Tentara itu sudah punya kode etiknya. Tentara punya sumpah tentaranya. Tentara punya ketentuan SOP, prosedurnya. Dan kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis, ruh-ruh orang yang beriman itu seperti tentara yang tersusun rapi. Siapa yang saling mengenal, maka dia akan berkumpul, bertemu menjadi satu. Dan kalau dia tidak saling mengenal, dia akan berpisah. Nah ini, makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang saleh. Apa firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 setelah kisah Ashabul Kahfi itu, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Nabi aja disuruh bersabar. Sendiri enggak. Kalau kita sabar sendirian, lama-lama enggak kuat. Tapi bersabarlah kata Allah bersama, ajaklah orang-orang yang menyeru dan menyembah Tuhanmu itu untuk sama-sama menghadapi ujian ini dengan kesabaran. Insya Allah baru kita akan selamat dunia akhirat. Jadi punya teman yang baik, punya keluarga yang saleh, punya suami yang saleh, punya istri salehah, punya anak-anak yang saleh, itu adalah lingkaran kesalehan. Ya, yang senantiasa menyembah Allah di pagi dan sore hari, senantiasa hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kamu mentaati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Nah ini bahaya. Jadi bukan mengikuti agama standarnya, tapi mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang sangat berbahaya. Mengikuti kehendak syahwat, kehendak setan untuk menghancurkan kehidupan manusia ini, ya, dengan iming-iming imbalan-imbalan dunia. Nah itu, nah, ditakut-takuti. Kamu kalau, ya, nggak ikut kebijakan seperti ini, kamu tidak akan naik pangkat, kamu tidak akan naik jabatan. Ya, jabatan kamu nanti akan mentok. Ya, karir kamu akan mandek. Nah, ini zaman sekarang ini cuma pengulangan dari zaman dulu. Zaman dulu Orde Baru sama begitu. Tentara, perwira, polisi, PNS, kalau ketahuan anaknya disekolahkan di pesantren, itu bapaknya karirnya nggak jalan. Ketahuan rajin sholat ke masjid, ya. Jadi dulu sekuler banget, ya. Itu mentok. Ketahuan kalau pemilu nyoblos Golkar,
ya. Zaman dulu kan cuma 3 partai. Nah, nyoblosnya pemilu kalau PNS di mana? Di kantor. Semua udah ketahuan, ya. Ini nyoblos apa nih orang nih? Udah ada tandanya. Ya model bapak saya dulu. Ya, bapak saya almarhum itu, dia nggak mau itu seumur hidupnya jadi PNS, nyoblos Golkar tuh nggak mau. P3, Partai Islam. Ya, dulu belum ada partai macam-macam. Ya, makanya karirnya mentok di situ-situ aja. Nggak pernah naik-naik gitu. Alhamdulillah. Ya udah biarin. Rezeki mah dari Allah. Ya. Alhamdulillah anaknya semua pada kuliah. Bisa keluar negeri, bisa macam-macam. Alhamdulillah. Ya. Jadi harus ada lingkaran. Nah itu. Makanya bapak saya tuh gaulnya sama orang-orang pegawai negeri, sipil itu yang ustadz-ustadz yang senang untuk berdakwah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini fitnah yang pertama. Yang ketiga adalah bagaimana kita menghadapi ujian keimanan ini dengan mengingat balasan nanti di akhirat. Kehidupan di dunia ini cuma sementara, nanti akhirat itulah tempat yang kekal, balasan yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjual iman kita di dunia dengan harta dunia, menjual prinsip kita dengan jabatan, menjual prinsip kita dengan iming-iming dunia, maka ketahuilah balasan di akhirat itu jauh lebih abadi dan kekal. Kita pilih mana? Mau promosi di dunia atau promosi dari Allah di akhirat? Maka Allah mengatakan apa? Istiqomahlah kamu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman akan dapat balasan begini. Jangan kamu bersama orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah, orang-orang yang zalim, kamu nanti akan dibalas begini. Baca ayat 29 sampai 31. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujubi sasyarab wa sa'at murtafaqa. Itu buat orang-orang yang kafir. Buat orang-orang yang zalim akan disediakan oleh Allah apa? Api neraka yang mengepung. Jadi gimana ya? Kalau manggang kue, ibu-ibu kalau manggang kue bagaimana? Manggang kue itu cuma di atas sama bawah, ya. Itu kalau oven, ya. Kalau bakaran panggang cuma di bawah, betul. Ya, di sini ada yang suka bakar ayam panggang ya. Ya, ini orang Padang banyak. Bakar ikan, bakar ayam, itu cuma di bawah. Kalau di oven atas bawah, ya. Nggak ada api panggang di dunia ini yang dari 4 arah, nggak ada. Tapi di akhirat itu api neraka itu akan mengepung kita dari semua arah. Gimana rasanya? Ya, nauzubillah min zalik. Sebaliknya, untuk orang yang beriman Allah kasih promosi. Allah kasih keutamaan, kelebihan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kita tidak akan sia-siakan orang yang berbuat baik, kata Allah. Ulaika lahum jannatu adnin, mereka mendapatkan surga Aden. Tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya mereka itu sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, mereka akan diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas. Ya, gelangnya bukan cuma atu. Nih, ya, tangan ibu itu semuanya penuh dengan gelang-gelang emas. Ya, bukan cuma satu, penuh dengan emas. Ya, bukan cuma emas kita diberikan, tapi juga akan memakai apa? Wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal ara'i. Akan pakai pakaian-pakaian yang mewah,
pakaian sutra hijau yang tipis dan tebal, dan mereka bersandar di atas dipan-dipan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipannya bukan kayu jati, dipannya emas, ya, insya Allah. Itu fitnah iman. Nah, fitnah yang kedua, harta. Kalau kita punya banyak harta, dititipkan oleh Allah harta itu, hati-hati. Kita harus jaga, kita harus gunakan harta itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh sombong, gak boleh kufur nikmat. Maka Allah di situ memberikan lambang contoh kisah pemilik kebun. Mulai dari ayat berapa? Ayat 32. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, dan seterusnya. Ya, nanti dibaca ya terjemahannya. Ya, kalau sampai rumah biasakan baca Quran surat Al-Kahfi, baca terjemahnya, nanti kelihatan. Ini kisah tentang apa? Ini kisah tentang apa? Nah, ini saya kasih petanya, saya kasih gambaran umumnya saja. Ya, dari ayat 32 sampai 44 itu kisah tentang pemilik kebun. Dia ngobrol dengan temannya yang miskin. Ya, dinasehati, kamu jangan sombong. Ya, kamu jangan jumawa, kamu jangan berbuat zalim. Ya, sampai dia bilang apa? Dia sombongnya, dia bilang, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia bilang dengan sombongnya, ini harta saya ini, tanahnya banyak, kebunnya banyak, hasilnya berlimpah ruah. Ini harta kekayaanku ini tidak akan hancur selama-lamanya. Bahkan dia bilang, wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Kiamat nggak ada. Ya. Nggak akan ada kiamat, nggak akan ada kehancuran bumi ini, dunia ini. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalaupun nanti aku mati, ya, aku akan dikembalikan setelah mati itu, ya, dikembalikan kepada apa? Aku akan mendapatkan hartaku jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, udah sombong, nggak percaya kiamat. Ada yang begini hari ini, nggak percaya kiamat. Nauzubillah min. Orang kalau nggak percaya kiamat, Bapak Ibu rahmati Allah, dia berbuat apa saja di dunia ini semaunya. Dia mau zina semaunya, menghamili anak santri bisa. 12 orang kemarin di Bandung, ya. Nauzubillah min. Dan ini itu bukan ustadz, itu ustadz gadungan. Bukan pesantren itu. Ya, pesantren tidak mengajarkan yang begitu. Tidak ada ajaran Islam mengajarkan boleh kawin atau ini berhubungan dengan selain istrinya yang sah dengan akad nikah. Ya. Entah apa motifnya, wallahu a'lam. Bisa jadi untuk menghancurkan citra pesantren, ingin menghancurkan ajaran Islam. Ya, dia mungkin dia punya keyakinan tertentu sehingga dia bisa menggauli anak santrinya sampai hamil, ya. Itu sudah belasan orang. Nauzubillah min. Kenapa? Orang begini nggak percaya akhirat. Orang yang suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan, tiap malam judi, tiap malam mabuk, tiap malam berzina, ini orang nggak percaya akhirat. Kalau dia punya keyakinan iman kepada hari akhirat, dia nggak akan berani melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Orang membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat, itu juga ciri orang yang nggak punya iman, nggak punya akhirat. Ya. Memaksakan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, itu juga merupakan salah satu tanda orang ini tidak percaya kepada akhirat. Ini banyak contohnya.
Kenapa? Karena untuk mempertahankan dunia, bahwa dunia ini akan mengekalkannya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dikira hartanya itu akan membuat dia hidup kekal di dunia. Enggak. Harta kita yang kita pakai, ya, semuanya bakal habis. Makan, dipakai makan, habis. Dipakai beli pakaian, habis. Hilang, lenyap, punah. Harta kita yang abadi cuma satu, apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah abqaita. Kata Nabi SAW, ma anfaqta fa abqaita. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah, itulah harta kamu yang kekal. Harta yang bakal kamu bawa sampai mati. Dan nanti di hadapan Allah kita akan membawa amal harta kekayaan itu. Insya Ibu, Bapak sayang sama hartanya enggak? Di dunia, sayang enggak? Sayang. Kalau sayang sama hartanya, diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, diwakafkan untuk agama Allah. Itu tanda ibu sayang harta. Kenapa? Karena ini yang kekal, ini yang dijaga, ini yang dikembangkan oleh Allah, sehingga pahalanya berlipat-lipat terus, tambah hari, tambah meningkat, tambah banyak tabungannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta yang kita keluarkan untuk konsumsi tiap hari, dia akan habis, berkurang terus. Ya, makanya solusi untuk kita menghadapi ujian harta dunia ini, satu, kita mesti memahami hakikat dunia. Dalam ayat 45 disebutkan dalam firman Allah Ta'ala ini, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riya wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Ya. Ini. Jadi kita harus paham hakikat dunia, jangan ya hanya senang dunia tapi nggak paham hakikat dunia. Dunia ini akan hancur, harta kita akan hancur, ya, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, resepnya adalah dengan sibukkan diri kita ini untuk beramal buat akhirat. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Betul, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Tapi kata Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Amal-amal soleh itulah yang kekal, lebih baik di sisi Tuhanmu, itu yang lebih baik pahalanya dan lebih mendatangkan harapan. Jadi sebaik-baik harapan itu adalah kita harapan kepada Allah. Kita titipkan harta kita kepada Allah. Ya. Menitipkan harta kepada Allah dengan apa? Bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, bangun rumah Quran. Itu menitipkan harta kepada Allah. Tapi hati, kalau ada penyelewengan, panitia pembangunan masjid, panitia pembangunan pesantren ada penyelewengan, nah itu tanggung jawab dia nanti, karena dia mengambil harta Allah bukan haknya. Ya, maka itu kita harus percaya, memberikan harapan itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus banyak kita menyibukkan diri kita untuk apa? Memperbaiki catatan amal kebaikan kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Sebab nanti amal catatan kita ini akan dibuka. Kita sekarang mungkin nggak lihat udah berapa sih saldo amal kita nggak tahu. Sebab kalau kita infak, kita sedekah, kita zakat, kita wakaf, jangan kita publikasikan, jangan kita pamer-pamerkan, bangga-banggain, kan. Udah biarin aja, Allah yang tahu.
Kebaikan kita kepada manusia jangan kita ungkit-ungkit. Kebaikan kita untuk agama jangan kita ungkit-ungkit. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mati lampu beneran atau udah pagi? Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedikit lagi. Karena kitab catatan amal ini akan dibuka oleh Allah. Semuanya nanti akan terang benderang. Ya. Tidak ada satu amal kecil, amal besar, kecuali nanti itu semuanya akan diaudit oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi jangan takut, sedekah 1000 perak ada catatan amalnya. Ya. Ada bunganya di akhirat. Yang sedekah 1 juta jangan takut, ada catatannya, nggak bakal berkurang, bahkan dibungakan oleh Allah. Jadi satu-satunya bunga yang benar ya, itu hanya bunga pahala sedekah, zakat, infak, sodakoh, wakaf. Kalau bunga ente naruh duit di bank konvensional, riba, itu haram dimakan, gak boleh dimakan. Satu-satunya bunga yang halal adalah wa ma anfaqtum min nafaqatin liyarbu fi amwal, itu harta dari infak di jalan Allah. Ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turidun wajhallah faulaika humul mudhifun. Ini yang bisa dilipat gandakan bunganya oleh Allah Ta'ala. Dari apa? Dari harta zakat, harta infak, harta sedekah, harta wakaf untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf sumur, wakaf Quran, wakaf bangunan, wakaf produktif. Nanti harta keuntungan bisnisnya itu untuk anak yatim, untuk fakir miskin, yang punya SPBU, ya, ada pengusaha rumah makan, ada pengusaha SPBU, ada pengusaha properti, dia wakafkan. Pak Ustadz, saya punya gedung properti 4 lantai, ya, 1 lantai saya mau wakafkan, boleh. 1 lantai diwakafkan, di situ nanti ada sewa usaha, ada sewa orang nyewa. Nah, uang sewa itu diwakafkan untuk 1 lantai, bisa. Pak Ustadz, saya punya SPBU, ada berapa? Ada berapa selang di situ? Ada 10 selangnya. Saya mau wakaf 1 selang. Semua hasil penjualan, keuntungan dari 1 selang itu selama sebulan buat sedekah. Itu wakaf. Bisa. Maka itu kita harus perbanyak bekal kita untuk catatan amal kita nanti di akhirat. Yang ketiga, fitnah ilmu. Nah, ini manusia ini ada iman, ada harta, ada ilmu. Nah, ini ada ujiannya juga ilmu ini. Seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mulai dari ayat 65 sampai 70, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Cerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa mengatakan, aku ini makhluk yang paling pandai. Tidak ada makhluk yang lebih pandai, lebih cerdas daripada aku. Lalu kemudian Allah uji ilmunya Nabi Musa ini dengan disuruh berguru kepada Khidir. Ya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan. Jadi kita nggak boleh merasa paling pintar. Di atas langit ada langit. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Kita tahu ilmu tentang dunia, tapi kita nggak tahu ilmu tentang akhirat. Jangan sombong.
Oh, ini sudah bangun, arsitek, ya, pemborong, sarjana teknik sipil, udah bikin bangunan. Ilmu dunia saja kadang salah. Apa contohnya salah? Itu kemarin bikin apa itu? Tiang buat kereta cepat dihancurin lagi. Katanya apa? Salah ordinat. Tuh ilmu dunia masih salah juga. Padahal katanya ada ilmunya itu ya. Masih salah juga. Itu baru satu ilmu, apalagi ilmu tentang akhirat. Anda menguasai ilmu dunia, tapi nggak tahu ilmu akhirat. Belajar kepada orang-orang yang tahu ilmu akhirat. Ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran inilah sumber kita untuk mengetahui ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang qada dan qadar, rahasia alam semesta. Siapa yang tahu? Ulama yang menguasai Al-Quran. Kita tahunya di dunia ini, oh kenapa ya kita udah bangun ini bangunan sekuat mungkin dengan kaidah ilmu, dengan kaidah ilmiah, tapi kok masih hancur juga, jebol. Kita bangun irigasi, kita bangun bendungan, kita bangun jembatan, kok hancur juga. Ya, itu berarti di luar kekuasaan kita manusia. Itu punya kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sombong, kita bangun ini, bangun itu, tapi hancur juga. Ya, jangan sombong, ya, bangun ini nggak bakal banjir, kasih hujan banjir juga. Jangan sombong, ini nggak bakal runtuh, dikasih gempa dikit hancur juga. Makanya disinilah ujian ilmu pengetahuan manusia di hadapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Khidir itu mengajarkan kepada Nabi Musa bagaimana kita menyikapi takdir. Ada takdir tentang kematian, ada takdir tentang apa di situ? Di situ kan ada 3 kisah ya. Ya, Nabi Khidir itu mengajar para Musa tentang apa? 1, membunuh anak kecil. Itu takdir tentang kematian. 2, melobangi kapal. Itu takdir. Ya, kita menghadapi nasib kita nggak tahu, ya, tapi rencana Allah itu jauh lebih baik. Kelihatannya buruk nasib kita. Kenapa kok kapal dilobangi? Kenapa kita dikasih sakit? Kenapa kita dikasih musibah? Kenapa kita dikasih ujian berat di dunia ini, Pak Ustadz? Yang kaya ngeluh punya penyakit, ngeluh banyak utang. Yang miskin juga ngeluh ada banyak masalah. Itu semuanya harus disikapi dengan bijaksana, karena dibalik semua ujian dan takdir Allah itu pasti Allah berikan kebaikan buat kita, insya Allah. Itu takdir melobangi kapal. Ternyata di ujung sana ada raja yang zalim selalu menyita kapal-kapal yang lewat. Nah, selamat, alhamdulillah. Membunuh anak kecil, ternyata Allah sudah tetapkan ini anak kalau besar nanti akan merepotkan dan menyusahkan orang tuanya dan memaksa orang tuanya kafir, ya. Maka diganti oleh Allah. Jadi kalau ada kita kena musibah ujian, kok masih muda udah mati, kok baru anak-anak udah meninggal, ada keluarga kita yang kita kehilangan, itu semua ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kita harus rendah hati dan tidak membangga-banggakan ilmu. Ingat firman Allah ayat 82, "Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Semua yang terjadi di atas muka bumi ini, kata Khidir, itu bukan karena usaha saya. Kata Khidir, bunuhi anak kecil, saya melubangi kapal, saya membangun tembok yang hampir runtuh, itu bukan karena kemauan saya. Itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabr. Termasuk kayak corona, musibah, ya.
Ada musibah corona ini itu ya, kenapa banyak orang mati, banyak orang meninggal, banyak orang kena ini ya. Itu semua ujian corona ini. Corona juga bilang, saya bukan kemauan saya ini. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Yang terakhir, fitnah kekuasaan. Nah, fitnah kekuasaan. Manusia ini punya harta, punya ilmu, punya kuasa, tapi kekuasaan dia tidak bisa melebihi kekuasaan Allah. Kekuasaan, jabatan yang ada di tangannya, di genggamannya, dia harus gunakan untuk apa? Kebaikan, untuk menebarkan maslahat. Jangan sampai dia gunakan kekuasaan itu untuk bermaksiat, untuk membuat rakyat susah, ya, membuat negara ini bangkrut. Nggak boleh. Dia harus gunakan kekuasaan itu dalam rangka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah seorang raja yang hebat, kekuasaannya membentang dari timur ke barat, yaitu Dzulqarnain. Ya, bisa dibaca dari halaman 84 sampai halaman 89 surat Al-Kahfi, itu tentang Dzulqarnain. Bagaimana kita menghadapi ujian kekuasaan? Satu, kita mesti ikhlas beramal. Beramal kita hanya untuk Allah, orientasi kita untuk mendapatkan ridha Allah, menjalankan mandat dari rakyat itu untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita jangan tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia. Yang kedua, mengingat akhirat. Akhirat itu kehidupan abadi. Makanya jadi pemimpin harus banyak ingat akhirat. Jadi pemimpin jangan hanya ingat dunia. Jadi pemimpin jangan hanya khawatir, takut ya di impeachment, dipecat oleh DPR. Jadi pemimpin jangan takut sama KPK, takut ketahuan korupsinya. Jangan. Dia harus takut kepada Allah. Ya. Kalau pemimpin takut, pemimpin daerah, gubernur takut sama DPRD. Ya. DPRD takutnya sama siapa? Hah? Gak jelas. Wali kota takut sama gubernur, gubernur takut sama presiden, presiden takut sama DPR, DPR takut sama siapa? Hah? Takut sama siapa DPR? Nggak ada takutnya dia. Takut sama rakyat? Enggak. Karena DPR bilang, saya bisa terpilih oleh rakyat, saya tinggal keluarin duit. Rakyat nggak bisa menuntut macam-macam sama saya. Udah selesai, dibagi duit, hari pencoblosan 200.000 selesai. Ya. Dikasih duit 300.000 selesai. Maka rakyat nggak bisa nuntut macam-macam. Rakyat nggak bisa memecat anggota DPR. Jadi DPR takut sama siapa? Nggak takut sama siapa-siapa. Kalau DPR tidak takut kepada Allah, inilah biang rusaknya negara ini. Ya, DPR bisa beli rakyat, DPR-nya dibeli lagi sama penguasa. Wah, sudah selesai. Semuanya udah dikasih, disumpel semuanya. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi saling sumpel. DPR menyumpel rakyat dengan uang, DPR-nya disumpel lagi. Ya, mulutnya, perutnya dengan kekuasaan, dikasih jabatan-jabatan, dikasih proyek-proyek, maka negara ini bisa hancur berantakan. Nauzubillah min. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak baca surat Al-Kahfi agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.